Pemirsa, datangnya bulan Ramadan tahun ini bertepatan dengan pandemi corona. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia sudah menjelaskan bahwa ini bukan halangan untuk beribadah, namun justru momen untuk meningkatkan ibadah umat muslim. Dan tentu juga akan banyak pertanyaan kita soal bagaimana agar ibadah lancar, serta tidak tertinggal mengejar pahala yang berlimpah di bulan Ramadan. Namun juga tidak melupakan untuk menjaga diri dari corona. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan Ketua Umum MUI Jawa Tengah, ada Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Terkait dengan arahan dari MUI kepada masyarakat apa saja Pak terkait dengan ibadah di bulan Ramadan yang ternyata berbarengan dengan corona ini Pak? Ya, pertama harus kita niati bahwa kita ini pada kondisi sekarang itu kita menyelamatkan diri sendiri tetapi juga sekaligus menyelamatkan orang lain. Nah, itu satu ibadah itu. Oleh karena itu kalau ada permintaan dari MUI agar mengurangi kerumunan dengan sholat di rumah, dan jangan dianggap sebagai halangan untuk beribadah. Itu juga beribadah juga, sekaligus malah beribadah sholatnya juga, beribadah menyelamatkan orang lain juga, karena kita tidak tahu bagaimana penyebaran ini kan bisa jadi kita membawa atau kita diberi penyakit itu. Oleh karena itu kita dalam ini menyiapkan itu. Nah, ada beberapa hal di kali ini, yaitu yang pertama, biasanya di Ramadan ini kita ada tarawih bersama atau tarawih di masjid gitu. Nah ini karena ada kerumunan. Ini sulit sekali untuk menghalangi mereka, membatasi mereka untuk pertama ya jaga jaraknya, tidak berkerumunnya, kemudian tidak salamannya, macam-macamnya itu harus kita jaga supaya kita ini semuanya bisa selamat. Nah, penjagaan itu akan sulit kalau itu kita tetap langsung seperti biasa. Maka disarankan agar kita ini beribadah tetap dilaksanakan tetapi di rumah. Kita tetap tarawih, kita tetap berjamaah tetapi tempatnya di rumah. Orangnya terbatas. Ada orangnya, ada orang-orang itu saja. Orang-orang ya sudah, insya Allah mereka itu aman lah gitu. Berbeda kalau kita datang ke masjid misalnya itu maka keamanan itu belum pasti. Karena mungkin ada orang yang tidak kita kenal, ada orang yang tidak satu rumah, yang itu kemungkinan dia itu carrier pembawa, kemungkinan juga sudah terpapar bagi mereka itu. Tolong ini diniatkan juga beribadah untuk mengalihkan ibadah di masjid menjadi di rumah. Karena ini plus yaitu menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu kita niatkan itu sebagai ibadah juga. Sekaligus kan kita berkeluarga kita. Biasanya kita ini tarawih kemana-mana, kemudian masing-masing terpisah. Kali ini insya Allah tidak. Kita dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, kumpul lah ini tambah keakraban lagi. Oleh karena itu ini momen-momen ini sebetulnya di samping itu musibah, tapi ini kita juga mendapatkan rahmat dari Allah gitu. Baik, Pak Kiai, pada sebelum Ramadan sendiri nanti, apakah tetap ada teman-teman yang memantau hilal secara langsung, Pak, atau seperti apa nanti, Pak, penyesuaiannya dengan adanya corona ini, Pak? Iya, kalau penyaksian hilal itu kan itu bisa terjadi yang namanya physical distancing kan bisa dilakukan. Nah, itu diperlukan untuk apa? Untuk memastikan kapan Ramadan itu hadir. Apakah tanggal 24, apa 23, apa 25 itu kan harus ada pemantauan itu melihat pada hilal. Harus hilal ini terpisah dengan tadi yang ibadah kita katakan tarawih dan sebagainya itu pasti. Kami adalah untuk menentukan kapan ini kita berpuasa kan ditunggu oleh pemerintah. Jadi nanti ada sidang isbat juga tetap ada. Katakan bahwa besok Ramadan, menetapkan bahwa lusa Ramadan itu tetap ada. Jadi ru'yah hilal tetap dilakukan, sidang isbat tetap dilakukan sehingga umat Islam yang lain ini semuanya bisa mendengar pengumuman itu. Kapan kita berpuasa. Itulah karena itu hilal dan kita bisa lakukan dengan online, bisa dengan daring, nanti tidak bertatap muka. Kan bisa kita lakukan. Kita nonton di televisi, Menteri Agama bisa mengumumkan, pemerintah yang mengumumkan ya kita puasa. Oleh itu diperlukan sekali itu adanya ru'yah hilal tadi gitu. Pak Kiai, menurut Pak Kiai sendiri dari sudut pandang Pak Kiai, bagaimana kita sebenarnya bisa meneguhkan hati kita bahwa pahala selama bulan Ramadan ini tetap bisa kita gali sebanyak-banyaknya? Karena mungkin masih ada yang merasa kurang afdol gitu Pak, karena tidak bersolat jamaah atau tidak melakukan taraweh atau tidak itikaf di masjid. Seperti apa sebenarnya anjuran atau imbauan
dari Pak Kiai sendiri untuk tetap bisa menggali pahala meskipun kita harus berada di rumah masing-masing, Pak? Iya, kalau itu tadi saya katakan, mari kita berniat bahwa kita ini mengalihkan tempat ibadah kita dari masjid ke rumah. Mengalahkan ini adalah demi keselamatan bersama, itu ibadah. Jadi jangan lupa bahwa kita menyelamatkan diri dan orang lain itu ibadah. Jadi mengalihkan dari masjid ke rumah dalam ini itulah karena ibadah. Memang akibatnya kita tidak bisa itikaf di luar Ramadan karena apa? Itikaf di masjid dan ini tidak. Tapi yang lain tetap berlangsung. Jadi taraweh tetap berlangsung. Kita mau beberapa rakaat tetap dengan keluarga kita taraweh tetap berlangsung. Pahalanya sama karena itu apa? Yang berkurang adalah perjalanan kita ke masjid saja. Nah, itu kita kurang, kalau kita tidak jalan masjid, berarti kita kurang pahala itu. Tapi yang lain, zamannya tetap. Dan tadi keakraban keluarga itu mungkin satu nilai sendiri. Jadi mohon ini tidak dirasa sebagai kekurangan daripada dari kita. Memang kalau itikaf kan harus di masjid. Jadi tapi kan kita bisa ganti itikaf itu. Yang kita bertafakur, kita berdoa, kita beristighosah, kita baca Quran, macam-macam bisa kita ganti. Nah, kalau kan sebagai pengganti itu. Kita malam hari bangun untuk tahajud tetap berlangsung, tidak ada masalah. Oleh karena itu kita harapkan itu tidak merasa berkurang, kita hanya memindahkan aktivitas kita yang tadi yang kita lakukan di masjid, kemudian ke rumah itu saja. Jadi kekurangan kita itu hanya satu itikaf, yang kedua yaitu kita tidak melakukan perjalanan ke masjid itu saja. Tapi kalau kumpulnya zamannya kan sedot. Memang silaturahimnya berkurang, tapi silaturahim bisa pakai jaring kan, bisa pakai online, berbagai telepon, kan bisa assalamualaikum ketemu dan sebagainya. Dan itu insya Allah nanti kalau kita tunda, itu nanti ketika kita ketemu sudah COVID sangat-sangat membagian kita gitu. Untuk sosialisasi ke masjid apakah sudah dilakukan, Pak? Bagaimana nantinya kalau misalnya ada orang yang datang atau jemaah yang datang yang ingin melaksanakan sholat di masjid, apa yang bisa dilakukan oleh pengurusnya, Pak? Pengurus tidak akan melarang orang ya, tapi pengurus tidak menyelenggarakan secara resmi. Jadi masjid itu dikumandangkan azan dan dia tetap buka. Ada kemungkinan orang datang untuk bersolat, ya tidak bisa dilarang karena MUI tidak bisa melarang-larang begitu. Jadi kalau ada orang begitu ya tidak bisa dilarang. Artinya apa? Hanya secara resmi tidak diselenggarakan dan tidak dianjurkan untuk datang masjid. Ada masjid-masjid yang dikunci barangkali, tapi itu kebijakan setempat lah. Yang umum tidak. Jadi masjid itu tetap diazankan, kemudian tetap pintunya juga dibuka, ada orang masuk, tetapi tidak diselenggarakan secara resmi di masjid itu, yaitu untuk tarawih dan sebagainya tidak gitu. Nah, Yang terakhir, Pak, terkait dengan zakat ini, Pak, ada informasi kalau zakat dibayarkan di depan bulan Ramadan, Pak, atau sebelum bulan Ramadan. Apakah ini benar, Pak, seperti itu, dan bagaimana nanti skemanya, Pak? kalau untuk zakat harta itu boleh. Jadi kita bayarkan sekarang ini atau bulan Ramadan nanti kita keluarkan zakat kita. Biasanya yang keluarkan itu pada akhir Ramadan. Nah, kita bayarkan sekarang untuk apa? Kita kan butuh jaring pengaman sosial nih, banyak sekali dari kita yang tadinya kerja, tidak kerja, dan sebagian yang sudah ditekel pemerintah kan terbatas jumlahnya. Masih banyak yang belum, mereka itu kepedulian kita dituntut. Tetapi untuk zakat fitrah, saya sampaikan, itu tidak bisa dibayar sebelum Ramadan. Zakat fitrah dibayarkan pada awal Ramadan boleh. Jadi sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan itu kita bisa bayar zakat fitrah. Jadi mempercepat itu artinya yaitu sejak masuknya Ramadan kita sudah bayar fitrah itu dibolehkan. Nah ini kan bahkan mungkin dianjurkan saat ini demi untuk mempertebal kepedulian kita pada orang lain atau bahasa kita itu jaring pengaman sosial itu perlu dilakukan karena sekarang orang butuhkan. Karena orang butuh itu nanti bisa macam-macam ada terjadi masalah sosial. Kita hindari dengan pemberian-pemberian itu yang didahulukan daripada waktu seharusnya. Itu biasanya orang bayar zakat fitrah itu adalah menjelang Idul Fitri. Jadi malamnya atau hari sebelumnya. Nah, sekarang kita percepat di awal Ramadan itu ya fitrah. Adapun yatmal itu kan waktunya tidak harus Ramadan. Tapi kebanyakan kita bayar itu pada akhir Ramadan, karena bulan Ramadan. Ya, kalau ini diharapkan dipercepat supaya apa? Supaya itu segera ada dana yang masuk yang bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan, gitu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Daroji telah bergabung bersama kami, Pak. Sehat selalu dan selamat kembali beraktivitas, Pak.